Halo pemirsa setia nonton singkat. Kali ini saya akan bercerita singkat film yang sangat menarik untuk dilihat. Oke, tanpa harus bertele-tele, cus ke ceritanya. Di salah satu stasiun TV swasta Amerika, dua ahli penyakit menular berdialog tentang hal pandemi yang akan dihadapi manusia ke depannya. Bukan virus dan juga bukan bakteri, tapi jamur. Jamur akan berkembang melalui aliran darah ke otak. Di situ, jamur akan mengontrol kehendaknya. Jamur juga akan menjaga kondisi manusia dari kebusukan, karena tubuh manusia merupakan rumah baginya. Penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri, manusia dapat mengatasinya. Namun, dengan jamur, manusia tidak bisa berbuat banyak. Di suatu tempat di Texas, Sarah yang selesai dari sekolahnya menyempatkan diri ke tempat reparasi jam. Sarah melihat ambulan dan mobil polisi sibuk berlalu lalang tak seperti hari biasanya. Sambil menunggu si tukang memperbaiki jam tangan milik ayahnya, tiba-tiba Sarah diusir istrinya dari situ, lalu segera menutup tokonya, yang membuat Sarah merasa kebingungan. Ia juga menyempatkan diri mampir ke rumah Nyonya Adler tetangganya. Pada saat Sarah melihat-lihat koleksi DVD milik Danny, suami Nyonya Adler, tiba-tiba Ibu Adler yang lansia bergerak aneh. Sarah tak bisa lama-lama di situ. Ia sesegera pulang menunggu ayahnya di rumah. Sarah menunggu ayahnya hingga malam karena ia ingin memberi kejutan di hari ultahnya. Sarah memberi jam tangan yang sudah diperbaikinya dan hadiah DVD favoritnya yang dipinjam dari Nyonya Adler. Pada saat Sarah tertidur, Tommy, adik Joel, menelpon. Tommy meminta tolong Joel untuk membebaskannya dari kantor polisi karena keributan kecil di sebuah bar yang situasinya kacau. Suara ledakan membuat Sarah terbangun. Ia mencari ayahnya yang tak ada di rumah. Dad? Di depan rumahnya, anjing Nyonya Adler menggonggong seperti sesuatu yang aneh sedang terjadi. Sarah mencoba mendatangi rumah Nyonya Adler dan mendapatkan Danny dan Nyonya Adler tewas karena ulah ibunya. Sarah yang ketakutan lari keluar rumah, di mana Joel dan Tommy datang tepat waktu menyelamatkan Sarah dari si nenek. Joel dan Tommy mencoba pergi dari kota itu. Situasi menjadi kacau karena kabar wabah yang membuat orang jadi agresif. Pemerintah mengisolasi kota dan mencoba mensterilkan yang dilakukan pasukan garda. Joel berusaha mencari celah keluar dari kota itu hingga mereka dikejar zombie. Di pinggir sungai, pasukan garda mendapati Joel dan Sarah berusaha kabur dari kota karena Sarah dan Joel berada di kota yang terjangkit wabah. Tentara itu terpaksa menghabisinya.
Kedatangan Tommy menyelamatkan Joel, namun tidak dengan Sarah. Di Boston, di balik tembok yang dikuasai militer Federal, kedatangan seorang bocah. Sebelum menjadi bagian dari penduduk, mereka harus dicek kesehatan dulu. Jika tersangkit, akan disuntik mati, lalu mayatnya dibakar. It's just a little needle. Tembok Boston yang dikuasai Federal memiliki aturan yang kejam dan diktator yang sangat ditentang pemberontak Firefly. 2.3. Unauthorized exit from a corn. Joel tidak termasuk salah satunya. Ia hanya seorang pekerja harian yang kehilangan putrinya dan terpisah dari Tommy saudaranya. Joel hanya berusaha untuk keluar dari tempat itu dan mencari keberadaan Tommy melalui orang-orang yang mempunyai koneksi di luar tembok. If Tommy responded, we'd know. Show me where the tower is. Q-bar 4. Joel dibantu Teresa mencari kendaraan sebagai transportasi mencari Tommy. Teresa membawa Joel pada Robert, orang yang telah menipunya karena telah menjual Aki yang seharusnya diberikan kepadanya. Melalui jalan pintas, mereka melihat orang mati karena terjangkit wabah jamur Cordyceps yang telah berubah bentuk. Let's keep moving. Di lorong ruangan, mereka menemukan Robert telah tewas dengan Aki yang sudah rusak di sebelahnya. Di situ, Joel melihat dua wanita terluka dan tiba-tiba diserang bocah perempuan. Merlin, pemimpin Firefly Boston, melakukan transaksi dengan penipu Robert untuk sebuah Aki yang rusak. Karena itu kekacauan ini terjadi. Kebetulan sekali Merlin bertemu Joel. Merlin tahu jika Joel ingin pergi mencari Tommy saudaranya. Merlin menawarkan Joel bantuan yang diinginkannya, asalkan Joel mau membawa gadis cilik bernama Ellie ke Old State House malam ini juga. Di sana ada tim Firefly yang akan menunggu dan mereka akan memberikan bantuan yang Joel inginkan untuk mencari Tommy jika Ellie selamat. I swear. Kata Merlin, Ellie bocah yang sangat penting untuk tujuan lebih besar yang tidak bisa dibayangkan oleh mereka. Malam harinya, pelarian mereka dimulai. Mereka melewati jalan yang Teresa sudah telusuri sebelumnya, menghindari patroli Federal dan melewati lorong-lorong sempit. Di akhir perbatasan, mereka bertemu salah satu petugas patroli. Petugas itu menyuruh mereka tiarap dan mengecek status kesehatan. Really, man? We're half off. Out of your fucking mind. Ellie memberontak dan dengan sigap Joel mengajar petugas itu hingga pingsan. Ternyata Ellie terdeteksi dan telah tersangkit. Karena tak ada waktu berdebat dan petugas patroli mendekat, mereka segera pergi dari sana. Itulah akhir dari seluruh film yang dibawakan secara singkat. Jumpa lagi bersama saya Joe di cerita singkat film berikutnya yang pasti lebih seru. Kritik, saran, dan unek-unek bisa kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih.